Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Persis Solo kalahkan PSIM dalam laga uji coba. Pelatih Persis Solo Peter Deru mencatat sejumlah evaluasi setelah anak asuhnya beruji coba melawan PSIM Yogyakarta. Laskar Sang Bernyawa masih memiliki segudang pekerjaan rumah untuk dibenahi menuju BRI Super League. Dalam laga latih tanding yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada Sabtu 19 Juli sore, Persis Solo berhasil menang 1-0 atas PSM Yogyakarta berkat gol Zanadin Faris. Peter Deru mengakui kondisi lapangan memang menyulitkan permainan anak asuhnya. Namun demikian, kesempatan beruji coba menghadapi tim yang berasal dari kasta yang sama sangat penting bagi Laskar Sang Bernyawa. HP istri hilang, striker Persija gelar sayembara. Striker Persija Jakarta, Gustavo Almeida, membuat sayembara usai handphone istrinya hilang. Ada hadiah iPhone 15 yang bisa mengembalikan HP istrinya. Musibah dialami oleh istri Gustavo saat berada di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta pada akhir pekan ini. HP istrinya yang mempunyai label iPhone de la Risa hilang. Gustavo bergerak cepat dengan mengunggah pengumuman di Instagramnya. Dia akan memberi imbalan untuk orang yang bisa mengembalikan HP istrinya. Selamat malam semuanya, istri saya kehilangan ponselnya di Central Park Mall. Seseorang mengambilnya. Sekarang di dekat JIS, jika ada yang tahu dan dapat memberitahu saya ada hadiah iPhone 15, kata Gustavo dalam Instagram story di akun @Gustavo_70. Gustavo Almeida sudah memperkuat Persija sejak 2023. Kini dia sudah mencatatkan sebanyak 36 penampilan dengan sumbangan 20 gol. Di Super League musim depan, Gustavo masih akan menjadi andalan macan Kemayoran. Persija bersiap gelar launching tim hadapi Super League. Sebelum melangkah ke gerbang pertarungan Super League 2025-2026, Persija akan menyapa dengan wajah barunya. Di bawah langit senja Jakarta International Stadium pada Sabtu 26 Juli pukul 17.30, satu persatu nama pemain dan ofisial diperkenalkan kepada The Jackmania. Balutan jersey baru pun bakal diperlihatkan kepada pemain ke-12 yang tak pernah lelah mendukung. Semua terangkum dalam satu tema, Jakarta bersinergi, launching tim dan jersey. Tema itu menjadi simbol bahwa musim ini macan Kemayoran tak berjuang sendiri. Kota Jakarta dan warganya berkomitmen untuk mendukung perjuangan Persija yang selama ini sudah ditemani Jakmania. Direktur Persija Muhammad Prapanca mengajak Jakmania dan seluruh elemen untuk hadir menemani langkah awal Rizky Ridho dan kawan-kawan. Persija kerjasama dengan 4 BUMD, bayi nunggak gaji. Persija Jakarta berharap menyenangkan pihak-pihak terkait yang memberikan dukungan terhadap tim, terutama pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah mendorong Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD memberikan dukungan. Hal ini seperti disampaikan Direktur Persija Muhammad Prapanca menyusul kerjasama dengan 4 BUMD. 2 menjalin kerjasama sponsorship yakni Pamjaya dan Bank Jakarta. Sementara 2 lain PT MRT Jakarta dan Transjakarta lewat skema kolaborasi atau branding. Orang ngasih sponsor gak mungkin gratis karena pasti ada komitmen, hak, dan kewajiban, kata Muhammad Prapanca. Komitmen mereka tentunya mereka minta tandi branding brand ambassador, kata Prapanca menambahkan. Kabar ini tentu jadi angin segar buat Persija. Pasalnya musim lalu Persija kerap kesulitan dana dan mendapatkan kabar keterlambatan gaji sehingga para pemain tampil tidak maksimal. Ramon Tankue kena masalah, Persib buka suara. 2 pemain yang bakal berlaga di Liga Indonesia tersandung isu kurang sedap. 2 pemain yang dimaksud adalah Igor Henrique dari tim Persiku Kudus dan Ramon Tankue dari Persib Bandung. Keduanya sama-sama pertama kali merumput di Liga Indonesia. Ramon Tankue pemain baru yang didatangkan Persib untuk musim ini. Kedua pemain tersebut sama-sama berasal dari Brazil dan memiliki isu soal agen kedatangan mereka. Igor dan Ramon dianggap melanggar surat perjanjian dengan agen dan datang ke Indonesia dengan agen yang berbeda.
Menanggapi hal itu, pihak Persib Bandung selaku klub dari Ramon Tanque angkat bicara. Dikutip dari persibtalk.id, Direktur of Sport PT BBB Aditya Putra Herawan menyebut isu ini tak ada kaitannya dengan Persib Bandung. Menurut Aditya, permasalahan yang menyangkut Ramon Tanque adalah permasalahan pribadi dengan agennya. Arema dapat tawaran uji coba lawan Selangor FC. Pesona Arema sebagai lawan tanding di pramusim jelang Super League 2025-2026 bukan cuma tersebar di tim lokal. Terbukti ada klub Malaysia Selangor FC yang berminat tantang Arema FC dalam laga uji coba internasional. Hal itu diungkap General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi. Menurutnya, selain Persija dan Bali United, Arema berpeluang menjajal klub asal negeri jiran. Hanya saja pria yang akrab disapa Inal itu belum mau menyebut nama klub yang dimaksud. Namun rumor sudah berembus, klub tersebut adalah Selangor FC, klub yang cukup terkenal di Malaysia. Hanya saja diduga klub yang dimaksud itu belum muncul di permukaan atau diresmikan. Di mana pekan lalu supporternya berkunjung ke Malang menemui Aremania. Nama lain yang muncul adalah Kucing City FC yang sempat melawat ke markas PSM Makassar pekan lalu. Sebelumnya Arema telah beruji coba melawan Ranu Nusantara FC. Sepekan kemudian Arema diundang Persija Jakarta bermain di Jakarta International Stadium untuk memeriahkan launching tim mereka. Lalu menjamu Bali United di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang dengan tanggal yang belum ditentukan. Arema FC tak mau FOMO TC keluar negeri. Beberapa klub di Indonesia melakukan persiapan yang lebih serius jelang bergulirnya BRI Super League pada bulan Agustus. Setidaknya ada 3 klub yang menjalani pemusatan latihan di luar negeri, seperti Semen Padang ke Malaysia, Perseba Surabaya ke Australia, dan yang terbaru ada Persib Bandung ke Thailand. Namun tidak semua klub ternyata membutuhkan pemusatan latihan di luar negeri. Arema FC misalnya, mereka merasa sudah cukup menguji sekuatnya dengan terjun di Piala Presiden 2025. Hal ini bukan sekedar untuk penghematan anggaran, namun sang pelatih punya alasan kuat. Musim ini Arema kembali main di rumah sendiri, Stadion Kanjuruhan. Jadi kami harus lebih lama persiapan di Malang. Untuk bermain di luar kota sudah cukup di Piala Presiden dan uji coba di Jakarta. Jelas Marcos, pelatih Arema. Pelatih Persib kagum dengan fasilitas klub Thailand. Persib Bandung mulai tancap gas pada hari pertama pemusatan latihan di Thailand. Pemusatan latihan ini sebagai rangkaian persiapan tim menghadapi BRI Super League 2025-2026 dan AFC Champions League 2025. Pelatih Persib Bojanoda mengaku puas dengan latihan perdana anak asuhnya dan memuji semua fasilitas yang disediakan selama berada di negeri Gajah Putih ini. Latihan kali ini terpusat di lapangan Windmill Football Club, Bangkok. Latihan yang bagus, kalian bisa lebih fasilitas yang luar biasa, lapangan yang bagus dan semua terlihat menikmati latihan seperti itu, kata Bojanoda kepada wartawan. Dengan melihat fasilitas yang digunakan, pelatih asal Kroasia ini menyebut bahwa seharusnya klub-klub di Indonesia terinspirasi memilikinya, baik itu dari level bawah hingga atas. Persebaya pramusim terus raih hasil positif. Perseba Surabaya meraih hasil tak terkalahkan selama pramusim jelang BRI Super League. Mereka sudah melakoni 3 laga persahabatan, hasilnya 2 menang dan 1 seri. Pertama, tim Bajul Ijo sukses menang 2-0 atas Western Australia di Port Australia 9 Juli 2025 yang lalu. Hasil imbang-imbang 2-2 mengiringi duel melawan Persik Kediri di lapangan ABC Komplek GPT 16 Juli 2025. Terbaru Persebaya sukses menang tipis 1-0 saat menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo. 3 uji coba itu dilakoni hanya dalam waktu 11 hari dan performa permainan cukup apik. Kapten Persebaya Surabaya, Bruno Moreda, sukses mencetak gol semata wayang ke gawang PSS Sleman. Baginya hasil pertandingan uji coba berarti besar buat timnya menghadapi BRI Super League. Bonek tegas, 2 lubang masalah Persebaya wajib dibereskan. Bonek secara kompak melontarkan 2 kritik tajam yang ditujukan ke skuad asuhan Eduardo Perez. Kritik pertama,
yang mencuat berkaitan dengan performa permainan Persebaya yang dinilai tidak seapik laga sebelumnya. Banyak bonek mengeluhkan tidak munculnya gaya permainan pendek cepat ala tiki-taka yang biasanya jadi ciri khas Green Force. Beberapa dari mereka menyoroti minimnya peluang yang dikonversi menjadi gol. Meski dominan permainan sudah terlihat, mereka menganggap permainan Persebaya di babak pertama melawan PSS Sleman terlihat datar dan kurang greget. Keluhan kedua datang dari sisi kedalaman skuad yang masih jauh dari kata ideal. Para bonek menyoroti tidak adanya penambahan pemain pelapis berkualitas yang bisa menjaga keseimbangan saat pemain inti absen. Banyak yang menilai jarak antara tim utama dan pemain cadangan sangat jomplang. Ini bisa menjadi bumerang ketika kompetisi resmi dimulai dan Persebaya harus bermain di jadwal yang padat. Arema resmikan Ian Araya asing ke-9. Keinginan manajemen Arema FC untuk menggenapi 9 pemain asing akhirnya benar-benar diwujudkan. Adalah Ian Lucas Poleo Araya dari Argentina menjadi pemain asing ke-9. Diprediksi bakal menjadi pemain terakhir yang direkrut untuk BRI Super League. Sekalipun PSSI tetap memberikan kuota maksimal 11 pemain asing yang boleh dimiliki kontestan BRI Super League. Araya membela FK Denkik di Liga Montenegro di 4 laga babak kualifikasi UEFA Champions League 2024-2025 dan 2 laga babak kualifikasi UEFA Conference League di musim 2024-2025 juga. Persija resmi kenalkan Gustavo Franca. Persija Jakarta kembali membuat gebrakan di bursa transfer dengan mengumumkan perekrutan gelandang asal Brazil Gustavo Franca. Pemain berusia 26 tahun ini didatangkan untuk memperkuat lini tengah Macan Kemayoran dalam menghadapi kompetisi BRI Super League musim 2025-2026 yang akan datang. Kedatangan Franca menjadi langkah strategis bagi Persija dalam mempersiapkan tim. Ia diharapkan mampu menjadi motor serangan dan memberikan dimensi baru dalam skema permainan yang akan diterapkan pelatih Mauricio Souza.